Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Penerapan segitiga restitusi. Posisi kontrol manajer. Manajer posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Segitiga restitusi yang terdiri dari pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi, sisi satu menurut Jane Gossen, mengubah identitas anak yang bersalah dari orang yang gagal menjadi orang sukses. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti pertama itu berbuat salah, itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini merupakan contoh kalimat-kalimat yang bisa dikatakan pada saat validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai yang ada pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada posisi ketiga menanyakan keyakinan, kita bisa mengeluarkan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua itu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kita bisa menanyakan kamu menjadi orang yang seperti apa. Dari mana kalian? Dari kecil. Kalian tahu tidak bahwa sekarang sudah masuk jam pelajaran sampai 20. Apakah ini menurut kalian sebuah kesalahan atau kesalahan? Ini berarti adalah sebuah kesalahan karena kalian sudah sampai 20 menit baru masuk ke kelas. Oke. Ibu paham ini adalah sebuah kesalahan. Dan Ibu paham bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia itu melakukan sebuah kesalahan. Dan termasuk Ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kita mendapatkan berbagai pelajaran. Dan Ibu harap kesalahan itu hanya dilakukan
kalian dari kantin bisa terlambat sampai 20 menit. Kantin jauh dari sini. Oke, kantin jauh. Selain kantin jauh, apakah ada alasan yang lain? Ngantri, Bu. Tadi kalian makan apa? Batagor. Bakso, batagor. Antrinya lama. Iya. Menurut kalian yang kalian lakukan ini sudah melanggar peraturan apa? Kedisiplinan. Berarti nilai-nilai keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita lakukan di awal pembelajaran sebelumnya itu berarti melanggar atau melakukan kesalahan tentang kedisiplinan. Nah, dari sini Ibu berharap kalian untuk kedepannya kita mulai kembali untuk mendisiplinkan diri. Sebelumnya kita itu harus mendisiplinkan diri terlebih dahulu. Sehingga dari disiplin diri ini kita bisa melakukan kegiatan sesuai jadwal kita. Dari kejadian ini, menurut kalian, bagaimana solusinya? Bagaimana kita menyelesaikan sama-sama? Kami bisa membawa bekal dari rumah agar tidak terlambat lagi masuk kelas di saat kami ke kantin. Kalau bisa, membuat kantin di dekat kelas kami. Iya benar, Bu. Setuju. Karena dari kelas kami ke kantin itu lumayan menguras tenaga kami. Ya. Kalau untuk mengajukan kantin di dekat kelas, nanti mungkin bisa Ibu usulkan ke kepala sekolah. Tapi itu perlu pengusulan terlebih dahulu, mungkin belum bisa dikerjakan waktu dekat. Tapi menurut kalian, pendapat Olin tadi, Olin mengatakan akan membawa bekal. Apakah yang lain setuju? Setuju. Berarti kalian bisa melakukan ini. Bisa. Karena kita untuk melakukan pembuatan kantin itu kita butuh perencanaan. Sebelum kantin itu ada, kalian sebelumnya harus membawa bekal terlebih dahulu. Apakah itu bisa? Bisa. Kenapa kalian bertiga sampai tidak membuat PR? Tiduran waktu membuat PR. Ketiduran ketika membuat PR. Berarti sudah dikerjakan, Ya. tetapi tidak selesai karena ketiduran. Ya. Kalau Ali, kenapa? Saya lupa, Bu. Terus di rumah banyak kerjaan buat orang tua, Bu. Banyak kerjaan di rumah. Emangnya orang tuanya kerja apa? Kerja di kebun. Berarti Alif itu kalau di rumah sering membantu orang tua ya? Iya, Bu. Kalau Dian, permasalahannya apa sampai tidak membuat PR? Lupa, Bu. Akibat terlalu banyak PR yang diberikan bagi guru. Racikan itu tidak membuat tugas karena lupa, ketiduran, Alif membantu orang tua. Dian karena jadi sampai lupa yang mana yang mau dikerjakan. Seperti itu kan Dian. Menurut kalian, kita sama-sama introspeksi diri. Menurut kalian, ada tidak solusi untuk mengatasi permasalahan kalian? Mungkin untuk kan tugas banyak kan, mungkin dicatat biar nggak lupa. Ya, berarti kalau dia itu masalahnya biar tidak lupa itu dicatat di kamar, mungkin ditempel untuk diingatkan, atau bisa minta bantuan orang tua untuk mengingatkan orang tuanya, Bu, atau ayah nanti tolong ingatkan saya bahwa saya ada PR, mungkin seperti itu. Kalau menurut Alif sama Racikan, permasalahan kalian ada tidak solusi yang bisa kita atasi? Mengatur waktu, membuat alarm. Nah, bisa. Berarti kalian saat tidur sebelumnya itu mungkin juga sama Dian tadi minta bantuan ke orang tua atau ada kakak, bisa dibantu kakak untuk mengingatkan bahwa ada tugas di rumah, dipasang alarm. Kalau Alif bagaimana, bisa tidak
kerjasama dengan orang tuanya atau dengan kakak, adik atau siapa yang bisa membantu Khalid untuk mengingatkan bahwa ada tugas yang harus dikerjakan. Bisa Bu, tapi menurut saya guru itu jangan terlalu sering diberi PR Bu. Jangan terlalu sering memberikan PR. Karena murid juga ada pekerjaan. Oke, kalau dengan ibu kan PR-nya seminggu sekali, jadi tidak terlalu banyak. Dan PR-nya hari ini untuk tugasnya hari ini, jadi PR-nya dikerjakan untuk minggu depan. Dan kalau untuk guru lain, ibu tidak bisa mengatakan karena itu memang kewenangan mereka. Menurut kalian, keyakinan apa yang sudah kita bisa kita langgar, bisa dikatakan dilanggar lah kan, tidak membuat PR atau kesepakatan apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya? Jadi harus lebih disiplin. Itu berarti kita mengarahnya ke kedisiplinan kalian, tata tertib kalian, dan mengingat kembali tugas-tugas dan kewajiban kita sebagai pelajar untuk sama-sama belajar terus dan termasuk ibu tapi juga harus belajar untuk kebaikan diri kita sendiri. Seperti itu bisa dilakukan ke depannya untuk perubahan ini. Bisa. Solusinya masih diingat ya, ingat bahwa solusi itu harus kalian terapkan agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Saya Inka Putri, setelah melakukan diskusi dengan Ibu, saya mendapatkan beberapa solusi dari permasalahan yang sering terjadi di kalangan para pelajar. Jadi solusi yang diberikan ini sangat membantu pelajar untuk lebih disiplin lagi dalam belajar. Terima kasih. Saya Adiansyah, setelah melakukan diskusi dengan Ibu, saya mendapatkan solusi atau pelajaran yang penting untuk merubah sikap yang sering dilanggar para pelajar Indonesia saat ini dan kedepannya bisa lebih disiplin lagi. Terima kasih.